Panduan amal yang keenam ini kita akan membahas sama rahimakumullah, yaitu mau membayar zakat fitrah. Ya, ini membelanjakan yang baik tadi, infak yang baik, yaitu dalam hal-hal yang wajib dan juga zakat mal. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah saja. Zakat mal insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mengingat kita berada di bulan Ramadan dan ini merupakan satu tambahan kewajiban kita yang harus kita amalkan, maka kita akan membahas 3 hal dahulu mengenai zakat fitrah ini. Jamaah rahimakumullah, kita akan membahas yang pertama terkait panduan amal dalam membayar zakat fitrah. Yang pertama yaitu tentang dasar hukum zakat fitrah, baik dari besarannya dan juga waktu pelaksanaannya. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas bentuk zakat fitrah. Apa saja yang bisa digunakan untuk berzakat fitrah. Kemudian yang ketiga yaitu apa hikmah diwajibkannya zakat fitrah ini kepada hamba Allah yang beriman. Jamaah rahimakumullah, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai dasar hukum zakat fitrah, besarannya dan waktu pelaksanaannya. Datang dari riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1407 dalam bab kewajiban sedekah, yaitu di hari fitri, yaitu zakat fitrah. Datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada umatnya wajib untuk apa? Menunaikan zakatal fitr. Zakat fitri harus, karena apa? Wajib. Seberapa besarnya? Rasulullah mengatakan so'an, satu so' min tamrin, komoditasnya apa? Dari kurma. Au so'an, atau tetap satu so' kalau tidak punya kurma, min syairin, dari apa? Gandum. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada siapa saja. Tadi kan kita membahas mengenai dasar hukumnya, kemudian besarannya, dan juga kepada siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagaimana dalam pernyataan di awal tadi, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, yaitu alal abdi, kepada hamba sahaya atau orang-orang yang dia tertawan, wal khurri, kepada orang yang bebas atau merdeka. Jadi semuanya wajib, hamba saya maupun orang yang merdeka. Hanya saja mengenai hamba saya ini atau orang-orang yang dalam tanggungan ini, zakatnya ditanggung oleh tuannya kalau dia tidak bisa menzakati dirinya. Kemudian pada siapa lagi yang wajib? Wadzakari wal unsa, kepada laki-laki maupun perempuan. Jadi siapa yang wajib? Ya semua, laki-laki juga perempuan wajib melaksanakan zakat fitrah sebanyak berapa? So'an, satu so'. Kemudian Rasulullah mengatakan wasohiri wal kabir minal muslimin, baik dia masih kecil sohir maupun kabir yang besar, selama dia ini orang yang beriman. Jadi orang-orang yang Islam dan beriman ini, baik dia masih kecil maupun sudah dewasa atau besar, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia itu bebas atau dia seorang budak, maka apa? Wajib untuk melaksanakan apa? Zakatal fitr sebanyak berapa? Satu sok, apa saja paling tidak, dari kurma atau gandum. Dan kemudian Rasulullah mengatakan waktu pelaksanaannya kapan? Wa amaro, dan memerintahkan, yaitu Rasulullah, biha, dengannya, yaitu melaksanakan zakat fitrah tadi, antu adda qabla khurujin nas ilas sholat, ditunaikan qabla khurud, sebelum keluar. Siapa? Ya manusia ini keluar dari rumah kemana? Ilas sholat, untuk melaksanakan sholat di hari raya, yaitu sholat idul fitri. Jadi ini batas maksimal untuk menunaikan zakat fitrah, yaitu sebelum kita berangkat ke tempat sholat id. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi ini salah satu petunjuk bagi kita bahwasanya inilah dasar hukum zakat fitrah,
besarannya yang harus dikeluarkan, terus komoditasnya apa saja, kepada siapa saja diwajibkan, dan juga waktu pelaksanaannya. Kemudian kita akan memfokuskan dalam pembahasan satu hal lagi terkait apa? Besarannya. Dikatakan di dalam hadis ini, yaitu di riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1407 ini, datang dari An Abi Umar Ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya so'an, satu so'. Sekali lagi, apa satu so' itu? Nah, ini adalah besaran yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah. Muncul pertanyaan seperti ini, jamaah rahimakumullah. Berapa banyak satu so' itu? Berapa kira-kira? Ada yang tahu? Para jamaah rahimakumullah, satu so' itu bukan ukuran berat. Jadi kalau kita jumpai di dalam masyarakat kita dalam melaksanakan zakat fitrah, berapa? 2,5 kilo. Oh, mungkin ada yang 2,9, ada yang 3 kilo, 3,2. Itu kan ukuran berat. Nah, tetapi satu sok ini bukan ukuran berat, melainkan satu sok ini adalah ukuran volume atau isi, atau banyaknya yang ada di dalam satu tempat. Jadi ini jamaah rahimakumullah. Lalu berapakah banyaknya satu sok itu? Kalau itu bukan berat, maka kita akan mempelajari runutannya seperti ini jamaah rahimakumullah. Dalam hadis tadi dikatakan bahwasanya satu sok itu merupakan yang harus kita keluarkan secara sah zakat fitrah kita. Satu sok itu ukuran volume, dan satu sok para jamaah rahimakumullah itu sama dengan 4 mud. Sekali lagi berapa? Satu sok, yaitu syarat sahnya zakat fitrah, itu isinya terdiri dari 4 mud. Nah, sedangkan mud itu apa? Mood bukan mood perasaan gitu, bukan bad mood apa-apa itu, bukan. Tapi mood yang dimaksud di sini adalah satu mood itu merupakan satu cakupan penuh dua telapak tangan ukuran normal atau orang dewasa yang digabungkan. Sekali lagi, satu mood itu adalah satu cakupan penuh atau satu seroan dari apa? Dua telapak tangan yang digunakan untuk menghitung tadi, alatnya dua telapak tangannya orang yang dewasa dan digabungkan. Jadi dua telapak tangan digabungkan, kemudian digunakan untuk mengambil satu cakupan komoditas untuk zakat itu, yaitu bahan baku atau bahan mentah makanan. Dalam gambarannya satu mud ini adalah seperti ini jamaah rahimakumullah. Satu cakupan penuh. Jadi kita mengambil satu cakupan dengan alat apa? Dua telapak tangan. Nah, di telapak tangan kanan dan kiri ini jangan satu tangan. Kalau punya tangan satu ya orang yang tangannya dua untuk mengukur. Jadi yang tangan kanan dan tangan kiri ini untuk ukuran orang dewasa, bukan untuk anak yang kecil. Pinjam tangannya anak kecil itu, pinjam tanganmu ya, tidak seperti itu. Tangannya orang dewasa yang normal digabungkan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri ini digabungkan seperti kita membuat suatu wadah. Ini kita ambil atau kita serokkan kepada apa? Tumpukan beras. Setelah itu kita angkat, maka akan ada beberapa beras ini di dalam tangan kita. Kedua tangan kita ini satu cakupan, inilah yang dikatakan satu mud. Jadi satu mud itu seperti ini, dan sebanyak ini volumenya satu mud. Walaupun ini relatif berbeda tangan, juga ada perbedaan apa yang ada di dalamnya ini, tapi itu tidak menjadi suatu patokan terkait dengan sah tidaknya. Yang penting mengambil satu cakupan ini, tertinggal di sini, ya inilah satu mud. Nah, sedangkan kalau kita mengambil patokan satu sok sampai dengan 4 mud, maka bagaimana jadinya? Seperti ini, satu sok sama dengan satu sok sama dengan 4 mud, atau artinya satu mud itu merupakan seperempat sok. Maka itu jamaah rahimakumullah, kalau kita menghitung syarat sahnya zakat fitrah tadi, satu sok itu sama dengan apa? 4 mud. Jadi satu mud, satu mud, satu mud. Satu mud ada 4 mud seperti ini. Satu mud kita mengambil satu cakupan, kemudian mengambil satu lagi, satu cakupan lagi, sekali lagi satu cakupan lagi, satu cakupan lagi, maka 4 kali cakupan inilah yang dinamakan satu
satu sok. Maka kalau sudah kita melakukan 4 cakupan ini, kita masukkan dalam satu wadah. Nah, ya inilah, dalam wadah ini terdiri dari 4 cakupan beras kita ini. Nah, maka ini yang dikatakan satu sok. Dan para ulama mengatakan kalau ukuran volume ini dengan komoditas beras di negeri kita itu, dan ini juga relatif karena apa? Kepadatan atau berat jenis dari beras ini juga berbeda-beda tergantung dari jenis berasnya. Maka dari itu bukan ukuran berat yang dipatok. Nah, kita ambillah beras apa saja jenisnya, kita lakukan 4 cakupan dengan kedua tangan kita, yaitu satu mut, satu mut, satu mut, satu mut ini kita taruh dalam satu wadah. Nah, inilah yang dinamakan satu sok. Dan ini kalau di tera dihitung, dikonversi kepada ukuran berat atau kilogram, kurang lebih sebanyak atau seberat 3 kilogram beras dari bahan makanan pokok, atau dalam bahasa kita ini dalam bentuk komoditas beras. Kurang lebih di sini jamaah rahimakumullah. Ini adalah relatif tergantung dengan apa? Berat dari atau massa dari jenis beras yang kita gunakan. Maka tetap sah saja apabila kita memakai beras tertentu setelah kita lakukan 4 cakupan mut ini, kemudian setelah kita total beratnya 2,6, mungkin beras yang satunya 2,9, yang satunya 2,5, mungkin bahkan ada yang 3,1, 3,2, maka itu sudah sah selama kita melakukan 4 kali cakupan atau 4 mut ini, yang itu merupakan satu sok. Itu jamaah rahimakumullah terkait penjelasan satu sok, di mana itu merupakan syarat sah yang harus kita keluarkan. Kemudian kita akan membahas mengenai bentuk dari zakat fitrah.